Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk seluruh peserta yang bertahan di 4. Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir dulu dok. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk seluruh peserta yang masih bertahan di 456 peserta. Mudah-mudahan ya, kegiatan kita kali ini benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegiatan kita untuk sesi kedua siang hari ini itu nanti akan diisi oleh sejawat saya yang saya banggakan, Ibu Esti Budi Rahayu, Nurse MCAP SPMAT. SPMAT itu adalah spesialis maternity, ya, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau pendidikan, saya perkenalkan dulu sebelum beliau memaparkan materi, supaya kita saling mengenal, dan terutama pemateri kali ini luar biasa, supaya seluruh jamaah dan hadirin itu bisa memahami dan mengetahui latar belakang beliau, sehingga sangat kompeten membawakan materi yang siang hari ini, sebelum nanti ke Dr. Zaidul Akbar. Nama lengkap beliau Esti Budi Rahayu, Nurse MCAP SPMAT. Pendidikan nurse-nya di pendidikan profesi Fakultas Kedokteran USU. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan program spesialis maternity nursing di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kesibukan beliau, Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah pernah menjabat sebagai pelaksana ruangan bedah, pelaksana ruangan obgyn, kepala tim ruang obgyn, kepala ruangan onkologi terpadu, kemudian subkomite mutu keperawatan, sekretaris tim keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang di tahun 2004 sampai 2015. Saat ini, beliau sekretaris komite mutu keselamatan pasien Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Dan beliau juga sekretaris tim keselamatan pasien, koordinator mutu pelayanan instalasi eksekutif Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Di luar kesibukan beliau di Haji Adam Malik, beliau masih menyempatkan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan hari ini. Beliau masih menyempatkan sebagai ketua panitia. Di luar itu beliau adalah praktisi dan trainer of complementary therapy dan founder owner Home Pimpa Mom Kids and Baby Spa. Saya pikir jamaah harus mencoba ke Home Pimpa karena saya sudah membawa istri saya ke sana, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi harus coba, wajib, ya. Beliau juga manajer, ya, Indonesia Clinical Training Learning Center di ICTLC, kalau kita menyebutnya ICTLC, ya, manajer di ICTLC, Indonesia Clinical Training Learning Center. Dan beliau adalah pengajar serta penguji nasional Perkumpulan Bekam Indonesia, atau yang biasa kita singkat dengan PBI, ya, untuk secara nasional. Beliau juga koordinator bidang diklat PBI Sumatera Utara dan koordinator diklat Aspetri Sumut. Nomor kontak beliau boleh dicatat di 0812 721 753 77. Saya ulangin, 0812 721 75377. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Esti Budi Rahayu. Mohon maaf kepada jemaah yang masih mengaktifkan mikrofonnya, boleh dibantu untuk dinonaktifkan. Dan apabila mengganggu, kami admin berhak untuk merimuk atau mengeluarkan. Mohon kerjasama keseluruhan agar kegiatan kita ini lancar dan terselenggara dengan baik, sehingga tidak mengganggu jemaah yang lain yang ingin mengikuti secara khusyuk. Baik, saya serahkan kepada Ibu Budi Esti Rahayu. Kebalik. Suara kalian itu loh. Mic down. Baik, silakan Bu Esti. Ya baik.
Jazakumullah khair kepada Dr. Beni Satria, SHMHK atas kesempatannya sudah diberikan kepada Ana untuk menyampaikan materi berikutnya. Sebelumnya saya menyapa seluruh peserta dulu untuk kita bersama-sama mengucapkan takbir karena pada hari ini kita masih dilindungi Allah, diberikan Allah kesempatan untuk bisa bersama-sama berada di majelis ilmu. Takbir! Allahu Akbar. Silakan Bu. Ya, baik kita lanjutkan. Oh iya. Allahu Akbar. Mute all aja Mas. Soalnya udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amal ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakallahu khair kepada sahabat-sahabat semuanya yang masih tetap stay di kajian ini. Pesertanya juga bertahan, alhamdulillah. Jadi saya menyampaikan dulu bahwa di materi sebelumnya sudah dikupas tuntas ya, sudah hampir disampaikan dengan sangat baik oleh rekan Ana, Kakanda Gurundana, Dr. Meti, SPOG yang tadi sudah membicarakan tentang infertilitas dan penyebab-penyebabnya, faktor-faktor yang pengaruhnya. Kemudian juga ada Ustadz Gurunda Umar Mikael yang sudah memberikan kajian syariah terkait tentang keturunan, bagaimana berbaik sangka pada Allah, kemudian juga bagaimana cara bersabar. Jadi di sini saya menyampaikan tentang holistic complementary dalam menunjang program kehamilan. Jadi dari judulnya bisa kita lihat bahwa holistic complementary, pelengkap, penunjang dalam program kehamilan. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa dilaksanakan oleh para jamaah khususnya kepada sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan program kehamilan. Ya, saya berangkat dulu dari definisi holistik. Holistik artinya menyeluruh, sama dengan dinullah, Islam, kafah, menyeluruh, utuh menyeluruh. Artinya memandang manusia itu memang sebagai satu kesatuan, mulai dari fisiknya, kemudian psikologi, sosialnya, spiritualnya, juga lingkungannya. Jadi dia merupakan satu keterpaduan yang saling mempengaruhi dan jadi satu sistem yang sangat kompleks. Nah, itulah definisi dari holistik atau ilmu holistik dari sisi terminologi. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang dipandang oleh holistik ini? The whole person. Bagaimana memandang manusia atau human? Jadi manusia atau human itu memang terdiri dari unsur biologi, kemudian psikologi, manusia juga adalah makhluk sosial, dan juga sisi spiritualnya juga dimiliki oleh seorang human, manusia, dan juga cultural. Jadi ketika datang seseorang klien, katakanlah dengan case infertil, ya kita harus memandangnya utuh sebagai dari sisi kacamata holistik. Bukan hanya fisiknya, yang dengan keluhan sudah menikah dan berhubungan seksual secara aktif dalam 1 tahun belum memiliki keturunan, maka memandangnya juga dari sisi psikologis, bagaimana psikologisnya, bagaimana kesedihannya, bagaimana juga rasa konsep diri yang tidak stabil di mata masyarakat, stigma masyarakat juga keluarga. Kemudian secara sosial, ketika tadi sudah dibahas juga, sudah ditanya, udah punya anak berapa, udah menikah berapa lama, kemudian juga bagaimana dari sisi spiritualnya. Dan cultural, jadi ada beberapa adat di beberapa suku, itu sering membahas keturunan menjadi suatu ikon yang sangat dijunjung tinggi. Contohnya kami di Sumatera Utara ini di adat Batak, bahwa keturunan laki-laki dominan utama seperti itu.
Nanti kalau misalnya punya anak laki-laki, terus kemudian turun marga, terus pada Sumatera Barat, culture-nya yang diangkat tentang matrilineal, anak perempuan, seperti itu. Jadi memang kita di dalam ilmu holistik memandang manusia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur. Saya juga coba mengangkat yang sudah saya pelajari di dunia keperawatan, holistic histories, nursing theory, di mana Rufaidah bin Sa'ad, Rufaidah adalah seorang perawat muslim pertama yang memang mengangkat masalah empati atau masalah holistik. Di mana masalah holistik ini dinyatakan beliau adalah sesuatu yang very important, yang sangat penting dalam pemberian asuhan, menyeimbangkan semua unsur yang ada di dalam diri manusia. Nah, bagaimana dengan pendekatan holistik ini? Jadi dalam suatu proses kesembuhan, katakanlah dalam hal ini adalah untuk mencapai keberhasilan pada suatu kasus, maka memang kesembuhan itu ya dia meliputi segala hal, mulai dari bagaimana pemahaman individu itu terhadap kasusnya, kemudian bagaimana mereka berinteraksi secara sosial, bagaimana tadi sudah dibahas juga oleh Ustaz Umar penerimaannya terhadap takdir, dan semua itu goalsnya adalah mencapai suatu proses healing, proses kesembuhan atau proses terberantasnya kasus penyakit tersebut, atau dalam hal ini adalah kasus infertil. Nah, seperti apa ketika kita membreakdownnya lebih detail lagi? Bisa ini enggak? Apa suara yang? Nah, yang pertama, ketika kita membahas beberapa evidence base atau hasil-hasil penelitian yang menyatakan tentang kasus-kasus infertil, secara psikologis beberapa personal menyatakan rasa tidak berdaya, kemudian putus asa, disorientasi, kemudian tidak mampu untuk menguasai diri, ada kecenderungan untuk lari dari program, kemudian juga ingin, ya katakanlah, kenapa saya yang terpilih, sulit menerima seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan muncul dalam diri, seperti apakah ini karena ada penyakit ya di tubuhku, apakah karena sulit hamil ini kira-kira nanti permanen atau tidak, gitu, sampai berapa tahun lagi ini akan terjadi. Kemudian juga ada beberapa statement ketakutan, ditinggalkan pasangan, kemudian juga tidak berdaya di mata keluarga, seperti itu. Kemudian juga ada yang merasa apakah dalam istilah masyarakat mandul, mohon maaf, mandul, kemudian juga apakah mandul ini cacat gitu. Dan juga merasa menghakimi diri, upaya-upaya yang sudah saya lakukan dengan suami ini sudah optimal belum ya? Saya sebenarnya orang yang pasrah aja, atau sudah berusaha atau belum, seperti itu. Sehingga kesemuanya itu membuat komunikasi antara suami dan istri itu, ya kita tahu bahwa syaitan paling hobi gitu kan untuk memecah belah suami istri gitu. Apalagi ini sudah ada pencetus, ada stresornya. Nah, masuklah ke keluarga besar dan masyarakat, di mana ketika kita berkunjung, silaturahim, kita pasti ditanya anaknya berapa, seperti itu. Dan semua itu menjadi salah satu stressing atau goals dalam asuhan holistik, menjadi satu tembakan utama, karena kita bukan hanya fokus kepada fisik. Nah, bagaimana hubungannya holistik ini dengan komplementer? Jadi di dalam terapi komplementer itu memang yang dibawa itu adalah frame asuhan holistik. Di mana pada saat melakukan komplementari terapi, maka yang harus dijadikan goals itu komprehensif, lengkap. Dan Islam pun menyuruh kita untuk kafah, menyeluruh, ya fisiknya, ya psikologisnya, dan terutama adalah spiritualnya. Jadi biasa disebut sebagai complementary alternative modalities atau CAM. Nah, inilah yang kita harapkan bisa untuk melengkapi, kemudian juga memperluas, menambah, mengembangkan program-program kehamilan yang sedang ditempuh oleh sahabat-sahabat sekalian. Terapi komplementer, pertama adalah preventif dan promotif, untuk mencegah, kemudian meningkatkan derajat kesehatan, melakukan pencegahan terhadap penyakit dan kasus. Nah, tujuannya untuk wellness atau kesejahteraan. Kemudian juga untuk mengoptimalkan kesehatan fisik, psikologis, spiritual, untuk stress management atau mengurangi stres. Kemudian juga meminimalkan efek samping, side effect. Katakanlah komplementari terapi ini lebih cenderung ke arah non-pharmacology approach. Non-farmakologi, non-kimia. Artinya di sini kita berharap untuk meminimalkan efek samping. Nah, jadi dalam komplementari ini bukan hanya pada kasus infertil. Ini cakupannya luas, bisa dilakukan di kasus-kasus lainnya karena terapi komplementer dalam holistic approach ini
bersifat preventif, promotif, juga kuratif. Nah, bagaimana dengan kuratif? Kuratif harus berkolaborasi dengan pendekatan medis. Nah, di dalamnya terdiri dari manipulatif and body based practice, di mana mengintervensi tubuh supaya bisa optimal tingkat kesehatan dalam diri individu. Ada juga mind body medicine. Jadi memang mengubah mindset, mengubah keyakinan, merubah pikiran. Jadi komplementer itu nggak hanya fisiknya, bagaimana keyakinannya, bagaimana rohnya, bagaimana jiwanya memahami bahwa pengobatan ini sebenarnya tujuannya apa. Biologically based practice, natural products, arti pendekatannya herbal, makanan, bahan-bahan alamiah, dan juga energi medicine. Nah, bagaimana memanfaatkan energi, kalori, kekuatan yang ada di dalam tubuh individu. Dan semuanya ini, subhanallah, sangat sinkron dengan tibu nabawi. Pengobatan nabawi yang warisan Rasulullah SAW. Dan insya Allah makanya hari ini kita mengangkat tema ini, supaya komplementari terapi dengan pendekatan holistik, itu sinkron dan sejalan dengan yang diwariskan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama tentunya, yang diusung karena memang dalam holistic approach ini adalah mindset, keyakinan, maka yang paling menjadi tembakan utama untuk melakukan perubahan adalah taqarrub-ilallah. Pendekatan kepada Rabb, tazkiyatun nafs. Jadi tadi sudah dibahas panjang oleh Dr. Meti, oleh Ustaz Marmita gitu. Yang paling penting itu adalah tauhid. Untuk set saya kok ada coretannya ya? Jadi untuk taqarrub-ilallah, tauhid. Yang paling penting itu adalah ketika bermuhasabah suami istri, dan yang paling harus dihayati itu adalah tauhid. Bagaimana kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang menentukan rezeki, bahwa yang menjadikan, bahwa yang berkehendak itu adalah Rabb, bukan dokter, bukan perawat, bukan terapis, bukan herbalis, bukan benda-benda herbal yang diminum, tapi semuanya yang menjadikan itu adalah Rabb. Dan itu harus ditanamkan betul dan dihayati dan masuk ke dalam ruh, mengalir dalam aliran darah, keyakinan yang ada dalam setiap desahan nafas pada saat berzikir, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Jadi suatu ketika datang seorang klien, satu pasang dengan suami, lalu bertanya, bagaimana caranya supaya kami ini baik kembali hubungan dengan keluarga besar yang selama ini seperti terjadi pembulian karena sudah 8 tahun belum punya keturunan. Masya Allah, sesungguhnya akhlak yang paling utama itu adalah birrul walidain pada terutama suami, karena yang harus dimulaikan tetap ibunya. Dan bagaimana seorang istri takzim pada suaminya. Jadi bermula dengan perbaikan akhlak, meminta maaf, mengikhlaskan, melepaskan. Sama seperti Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, yang datang ke kaum Ansor, yang karena bolak-balik disebutkan Rasulullah SAW, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga sampai 3 kali. Akhirnya Abdullah penasaran, dan beliau datang ke rumah si fulan. Ternyata si fulan ibadahnya biasa saja, tapi akhlaknya yang sering memaafkan, yang sering mendoakan, mengikhlaskan apapun yang terjadi pada setiap malam beliau mau tidur. Jadi seperti kata Ustadz Umar, tadi disebutkan bagaimana kita mengabaikan kata-kata manusia hanya sepanjang lidahnya. Jadi yang mengikhlaskan paling utama. Kemudian sedekah. Selama ini insya Allah sedang menerapkan sedekah, tapi mulai program hamil ini selalu mengazamkan sedekah itu. Pada saat kita memberi, kita sebutkan doa-doa itu. Ya Allah, semoga menjadi sumber keberkahan, sumber rezeki, rezeki keturunan. Dan sedekah yang paling utama itu yang di dekat kita. Orang tua kita, apakah kita sudah sering berkomunikasi? Apakah kita sering menghubungi? Apakah kita sering silaturahim? Apalagi di musim COVID, era COVID ini nggak bisa silaturahim. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi. Insya Allah dengan lapangnya orang tua kita, insya Allah menjadi sumber doa. Karena orang tua tidak ada hijabnya antara orang tua dan doa orang tua dengan Allah. Kemudian manajemen stres, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Meti, Ustaz Umar juga.
saya mengambil satu sisi adalah kekompakan suami istri. Kekuatan yang paling utama, support system yang paling utama adalah di rumah itu. Bagaimana tetap menjadikannya baiti jannati. Walaupun saat ini belum ada si buah hati, belum ada calon jundi. Jundullah yang bakal meneriakkan takbir. Tapi baiti jannati itu tetap harus diciptakan. Walaupun warganya baru 2, suami dan istri. Karena kekompakan suami istri adalah salah satu metode untuk stress management. Begitu stres turun, kortisol juga akan turun, dan pembuluh darah menjadi lebar. Vasodilatasi pembuluh darah. Akhirnya oksigen akan banyak disuplai ke seluruh organ. Semakin sering stres, semakin sering menyempit pembuluh darah. Akhirnya organ-organ termasuk reproduksi menjadi sedikit mendapatkan suplai oksigen. Ana coba mengutip di sini Quran surat Yasin 8183. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya bila dia menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah. Ya, bahkan satu lembar daun yang jatuh dalam pengawasan Allah. Satu lembar daun yang jatuh dalam pengawasan Allah. Ya, seperti itu konsep keyakinan yang harus kita pahami dan kita yakini supaya kita terus-terus merendahkan diri kita di hadapan Rob. Supaya keyakinan kita semakin bertambah. Ya. Nah, di sini juga saya coba sampaikan, apalagi yang ada di dalam holistic approach, complementary therapy itu adalah ru'yah. Jadi, pada kondisi situasi tertentu atau critical situation, salah satunya adalah kondisi infertil, kondisi belum adanya jundi, maka itu membuat mood labil, tidak stabil, karena keluar rumah sedikit ditanyain, ke aktivitas sedikit ditanyain, berapa momongannya, berapa ininya. Kalau kenalan selalu yang ditanya adalah anak sekolah di mana, umur berapa, seperti itu. Dan mood labil ini menuntut diri kita untuk bisa kuat sekali kontak kita sama Rob. Sehingga yang harus kita bersihkan tuh tazkiyatun nafs kita, selain kita taqarrub ilallah, itu adalah kita sering melakukan ru'yah. Baik ru'yah kepada terapis yang kepakaran di bidang tersebut dan juga ru'yah mandiri. Insya Allah dengan kita terus berzikir, istighfar, banyak-banyak terus beristighfar, menjaga lisan, membasahi lisan, mudah-mudahan kita terjaga dengan segala bisik-bisikan waswisu yang selalu membuat diri kita bad mood. Hampir-hampir mendekati berburu sangka pada roh. Apalagi udah masuk tahun-tahun ketiga dan seterusnya. Rata-rata klien anak kalau sudah masuk tahun kedua, ketiga, itu udah mulai labil. Maka dari itu kita jaga hati kita, keistiqomahan kita dengan berzikir, dengan beristighfar. Kosong sedikit, zikir. Kosong sedikit, zikir. Dalam posisi duduk baring dengan semuanya, zikir menjadi suatu yang menguatkan diri kita. Nah, selanjutnya adalah detoksifikasi secara komprehensif terhadap organ. Sudah sangat lengkap sekali. Dan ini nanti akan dibahas habis-habisan insya Allah oleh gurunda kita, pakarnya Dr. Zaidul Akbar. Anda izin menyampaikan sedikit. Jadi memang untuk memperkuat organ kita, khususnya reproduksi, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki gaya hidup atau pola hidup. Dan siapa yang menjadi uswatun hasanah kita? Rasulullah SAW. Bagaimana cara beliau, mulai dari cara makan, kemudian cara tidur, tohara atau bersuci, riyadhah, olahraga menjadi bagian dari pola hidup Rasulullah SAW. Lengkap sekali. Ditunjuk manusia oleh Allah yang setara dengan kita, mulai dari organnya, bentuknya, sama dengan kita supaya kita gampang mencontohnya. Dan yang paling utama adalah perut, detoksifikasi perut. Apa hubungannya perut dengan reproduksi? Itu pesan Rasulullah SAW. Semuanya berasal dari perut. Jadi kalau mau bersih, mau sehat, mau berhasil, calon jundi pun nanti insya Allah sehat, halal, toyib, bila perlu seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, saum sunnah. Sehingga dengan perut yang bersih, maka insya Allah semuanya jadi bersih. Next.
Nah, kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana pola makan Rasulullah SAW, bagaimana hasil-hasil penelitian kekuatan menunjukkan betapa yang diusung Rasulullah itu begitu mulia. Mulai dari makan menggunakan tangan kanan, kenapa makan tidak boleh minum sambil berdiri, bagaimana Rasulullah menerapkan pola makanlah jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hasil penelitian menunjang akademis, subhanallah. Dari ujung dunia ke ujung yang lainnya, meneliti itu memang luar biasa untuk kesehatan gastrointestinal. Bagaimana cara beliau tidur? Suami istri, miring ke kanan, kemudian juga berzikir, kemudian berwudu sebelum tidur. Suami ke kanan, istri main ke kanan, suaminya di belakang istri, memijati istri, timbul kasih sayang, timbul keberkahan, yang insya Allah kita tidur itu dalam naungan Allah. Bagaimana pola Rasulullah menjaga olahraga, kesehatan fisik, bagaimana sperma mau sehat, bagaimana rahim mau sehat, sementara kita pun tak pernah beriadah, tak olahraga. Contoh-contoh yang diberi sudah lengkap, mulai dari berenang, memanah, berkuda, yang mungkin sekarang itu sudah bisa kita samakan dengan berjalan pagi, kemudian juga lari seperti itu ya. Nah, sekarang sudah canggih teknologi ya, kita bisa lakukan olahraga pesan Rasulullah itu dalam bentuk memanah pun sudah banyak sekarang memfasilitasi olahraga memanah. Berkuda pun ada. Jadi insya Allah pesan beliau menjadi suatu rumus untuk merubah gaya hidup. Nah, kalau ini tadi sudah banyak dibahas Dr. Metis, subhanallah beliau pakar dalam hal obstetri ginekologi. Jadi memang ini harus kolaborasi juga dengan tenaga kesehatan, dengan medis, bagaimana mengatur jalur kesuburan, bagaimana tentang gaya dan pola seksual, supaya ini memang betul-betul menembak kasus infertil. Di sini nanti itemnya udah dibahas tadi ya di item yang pertama. Next. Nah, bagaimana dengan organ-organ lainnya? Mulai dari otak, jantung, hormon. Ya memang semuanya harus mulai menjaga radiasi. Jadi bukan hanya mengurangi, tapi menolkan, menzirokan paparan karsinogenik. Mulai dari tidak ada lagi makanan olahan, junk food, mulai tidak ada lagi yang namanya Indomie, nggak ada lagi yang namanya makanan-makanan yang penuh dengan MSG, kemudian juga panas dimasukkan plastik. Ya, seperti itu. Jadi karsinogenik dikurangi. Di jalan-jalan, kalau sekarang udah era COVID pakai masker ya. Kalau dulu kan kita di jalan tidak menutupi debu banyak, timbal udah mulai banyak di jalan. Jadi memang menolkan, menzirokan paparan karsinogenik. Nah, bagaimana dengan pendekatan herbal? Jadi herbal ada dua, bisa menggunakan oral atau dimakan, bisa juga topikal dalam hal kasus infertil ini. Ini di sini disampaikan juga ada apa di An-Nahl ya, insyaallah 6869 kekuatan madu. Allah menciptakan lebah untuk obat bagi manusia. Nah kalau Allah jadi sebutkan kekuatan dari madu itu sudah dibongkar habis, itu kan berarti keyakinan kita bahwa madu merupakan sumber kekuatan untuk kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit itu harus kita yakini. Dan ditunjang dengan ilmiah, hasil-hasil penelitian, uji-uji klinis untuk menunjang marwah bahwa memang madu terbukti secara ilmiah. Next. Madu, makanan herbal, tentu makanan herbal ya, makanan dan nutrisi yang halal juga toyib. Halal belum tentu toyib, toyib juga belum tentu halal. Jadi temannya ya 3 serangkai, madu, zaitun, habatus sauda. Itu menjadi suatu rangkaian yang bukan hanya pada kasus infertil, tapi juga pada kasus-kasus lainnya. Karena memang ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Air putih. Gimana dengan air putih? Jadi pada program, ini beda dengan pada kita yang biasa-biasa suka melupakan minum. Minumlah walaupun tidak haus. Sama seperti orang habis melahirkan. Jadi kebutuhan air putih itu menjadi suatu kebutuhan. Ini kadang-kadang kita dehidrasi. Minum itu kalau haus saja. Akhirnya kita, padahal komposisi tubuh kita tuh air. Air tuh banyak dalam tubuh kita komposisinya. Dan di Al-Anbiya 30 ya, Al-Anbiya 30 menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Kemudian ada penelitian-penelitian, Dr. Agus juga sudah mengungkapnya di latar review-nya. Dr. Masaru Emoto tentang bagaimana kekuatan air bisa kita perintah untuk memberikan energi yang positif bagi diri kita.
Jadi kita bisa lakukan ru'yah, doa-doa, zikir terhadap air itu. Setiap akan dimasak airnya diminum, nah, suami, anak, diri kita. Terus kemudian dalam rangka terapi infertil ini air itu sudah merupakan air yang sudah kita beri doa. Jadi kita bawa air, kita minum. Jadi cairan pun kebutuhan tubuh kita terhadap air bisa terpenuhi. Airnya didoakan, airnya dibacakan doa-doa. Karena hasil penelitian menunjukkan air itu menerima pesan. Maka dari itu kita ru'yah airnya, kita doakan. Nah, bagaimana dengan madu secara ilmiah? Banyak banget penelitian-penelitian riset-riset tentang madu. Jangankan untuk kasus-kasus meningkatkan kesehatan atau pencegahan penyakit. Di rumah sakit kami pun, di rumah sakit Darmais untuk anti luka kanker, luka kusta, gangren, luka pada kencing manis ya DM, kemudian juga malignan, luka-luka malignan, luka kanker, itu bisa diobati dengan madu. Malodor, anti bau, untuk pasien-pasien kanker rahim, anti edema, anti bengkak, bisa dia mengurangi bengkak. Makanya kalau ada bengkak, ya bisa diolesi dengan madu, karena bisa menyedot eksudat atau nanah. Kemudian madu juga bisa untuk antioksidan, vitaminnya sangat tinggi. Kemudian juga flavonoidnya tinggi, perbaikan sel-sel yang rusak, makanya bagus sekali untuk masker. Menghilangkan stres, minum madu, kemudian dibalurkan sebagai masker. Sehingga sambil berzikir, mengharapkan keridhaan Allah menanti keturunan diri ini tetap nyaman, tetap tenang, tetap cantik. Nah, bisa kompak di suami istri, lebih kompak. Terus bisa juga untuk topikal, untuk cebok, untuk pada saat ada keputihan, madu kita cebok dulu ya, bersuci dulu, maaf pakai air bersih, kemudian air matang. Setelah itu nanti dituangkan madu 3 sendok. Nanti itu bisa dibuat untuk cebok. Lalu pada saat mau tidur, itu bisa dioleskan ke liang vagina. Khususnya pada keputihan-keputihan yang mengalami keputihan patologi seperti berubah warna, gatal, bau. Nah ini biasanya pada ibu-ibu hamil yang trimester 3, anak-anak gadis, yang kita tidak bisa banyak memberikan sentuhan kimia, itu bisa menggunakan madu. Kita oleskan pada saat mau tidur. Bisa menggunakan tangan yang bersih, atau kalau geli pakai kasa atau sarung tangan. Nah nanti dia terasakan basah seperti becek, itu dia sedang bekerja. Hebatnya subhanallah madu ini tidak mematikan flora-flora normal yang ada di vagina. Dan juga tidak bertentangan dengan mukosa vagina. Bisa juga membantu suami istri dalam hal menjadi pelumas, dicampur dengan zaitun. Sehingga pola seksual itu menjadi lebih meningkat. Sama seperti kasus-kasus pada menopause, pada klien-klien yang mengalami gangguan seksual, gangguan libido atau tingginya tingkat stres. Khususnya pada kasus-kasus infertil ini seperti itu. Ini zaitun, tadi sudah dibahas juga dari sumber sebelumnya. Kandungan vitamin E yang tinggi. Nah, ini vitamin E-nya luar biasa. Jadi rutin ini menjadi suatu kewajiban yang rutin untuk mengkonsumsi zaitun. Zaitun bagus untuk topikal juga, untuk di kulit. Mengandung polifenol yang memperbaiki sel-sel kulit. Akibat ya kita kan banyak terkena polusi, kemudian juga lifestyle yang sebelum-sebelumnya. Jadi zaitun insya Allah bisa menetralisir. Next. Nah, ada beberapa bagian dari terapi komplementer yang saya mungkin coba sharing. Jadi mulai dari bekam, kemudian juga ada akupressure, ada massage atau pijatan. Nah, tadi saya sudah ceritakan tentang vulva hygiene ya, bagaimana merawat kebersihan vagina, vulva, khususnya pada kasus-kasus yang mengalami keputihan. Ya. Ya, jadi di sini bagaimana dengan cupping terapi atau bekam? Apa hubungannya terapi bekam ini dalam hal infertilitas? Jadi sudah saya sampaikan di depan tadi sebelumnya bahwa terapi komplementer dengan holistic approach ini merupakan terapi penunjang, terapi yang bisa melengkapi supaya proses program kehamilan itu menjadi lebih lancar dan lebih cepat terpenuhi insya Allah.
Jadi subhanallah ya, ini sudah banyak sekali hadis-hadisnya yang membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berbekam. Inna afdal ma tadawaitu inna afdala ma tadawaitahum bi al-hijamah. Sungguh pengobatan paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Dari Bukhari Muslim. Jadi ini al-hijamah ini gimana? Al-hijamah ini ternyata suatu proses yang bisa memancing endorfin. Endorfin tubuh untuk keluar. Endorfin adalah hormon rileks. Diberikan tekanan negatif pada epidermis menuju dermis kulit. Kemudian nanti dia akan berkumpul, termasuk juga causative pathologic substance atau CPS. Jadi nanti tekanan negatif itulah yang akan membuat semuanya menjadi rileks, vasodilatasi pada pembuluh darah. Jadi harapannya nanti semua darah-darah yang mengandung CPS itu bisa kita buang pada saat proses penusukan. Nah, detoksifikasi yang membuang racun, karena sunnah berbekam itu adalah membuang proses pembuangan darah yang kotor. Next. Jadi di sini bisa melancarkan aliran darah karena akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian juga otomatis kalau pembuluh darahnya menjadi melebar, sistem sirkulasi tubuh menjadi lancar. Nah, hebatnya lagi warisan Rasulullah SAW ini bisa untuk mengurangi nyeri, rasa sakit. Ya, ada beberapa penyebab infertil yang tadi dibahas oleh Dr. Meti seperti dismenor, nyeri haid, katakanlah karena ada kista, kemudian juga endometriosis. Jadi ini bisa membantu dalam hal mengurangi nyeri, menurunkan skala nyeri, rasa sakit. Dan tentu karena membuang darah, sel yang sudah memang harus diganti, itu berarti mengeluarkan racun, mengeluarkan zat-zat yang bakal berbahaya untuk tubuh. Pendampingnya apa lagi? Acupressure. Jadi sebelum dibekam, dimasas, dijelaskan kepada pasiennya, kemudian juga diakupressure supaya terjadilah penekanan, kemudian juga stimulasi untuk mengeluarkan endorfin, endogen dan opioid. Nah, jadi di sini terjadilah proses relaksasi yang maksimal, sehingga nanti setelah itu pasiennya rileks penuh, kita lakukan pembekaman suami istri, kemudian juga di titik-titik sunnah. Nah, insya Allah menjadi lebih optimal. Kita padukan lagi dengan masas, jaitun kita balur, kemudian kita masas, lakukan masas supaya rileks, supaya pecah asam-asam laktat yang bisa membuat nyeri pada otot yang kaku juga menjadi berkurang. Setelah kita balur jaitun, kita masas, kita lakukan acupressure, kita tekan pada titik-titik meridian yang memang bisa mengeluarkan endorfin. Lalu kita lakukan pembekaman yang merupakan bagian dari sunnah. Insya Allah jadi rileks, jadi segar, mood juga menjadi stabil, karena oksigennya suplainya banyak ke organ. Next. Nah itu ada titik-titiknya ya, sudah ada dipelajari secara ilmiah, dikaji secara ilmiah di mana titik-titik yang bisa untuk membantu peningkatan derajat kesehatan. Next. Nah, ini tadi sisi ilmiah dari gate control teori. Jadi pada saat kita acupressure, masas, atau pijat, kita bekam, maka hebatnya itu bisa berfungsi untuk menutup gerbang nyeri. Kenapa? Karena neuromodulator atau endorfin itu bisa menghambat pembentukan serotonin dan prostaglandin. Akhirnya pesan nyeri yang harusnya dikirim ke otak itu terhambat. Makanya proses relaksasi, proses pain management atau manajemen nyeri, mulai dari pusing, kemudian juga nyeri tengkuk, nyeri punggung, kemudian juga tadi kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, sakit pinggang. Nah itu kita bisa lakukan dengan cara terapi komplementer tadi. Kombinasi antara masas, acupressure, kemudian bekam. Nah, kesemuanya itu karena komplementernya hanya pelengkap, maka tetap harus berkolaborasi dengan medis, dengan alat-alat canggih. Karena bagaimanapun dalam holistic approach dikatakan
seimbang antara teknologi approach dengan tradisional. Jadi untuk bagaimana untuk mengkaji, bagaimana mau melihat bagian organ dalam kalau tidak di USG, seperti tadi kata Dr. Meti, di assessment dulu, dikaji dulu di mana permasalahannya, dilihat di teropong tuba falopinya yang merupakan saluran untuk bertemunya ovum dan sperma, bagaimana kompetensi rahimnya, apakah ada inkompetensi serviks, bagaimana juga dengan proses implantasi, apakah proses implantasi tidak terjadi karena memang pernah terjadi riwayat abortus sebelumnya sehingga terjadi nekrotik atau scar di daerah di dalam rahim. Jadi memang harus dilakukan assessment, pengkajian dengan menggunakan teknologi. Nah, dalam hal ini suami bagaimana? Sperma juga harus diuji di laboratorium, hormonal, suami dan istri, istri terutama. Jadi kita harus memang menggunakan juga peralatan-peralatan canggih untuk menunjang ini, supaya bisa diketahui dengan jelas apa etiologi dan masalah utama dari infertil ini, sehingga insya Allah bisa lebih tepat untuk dilakukan pengobatan. Dan semuanya itu sekalian mengevaluasi, kira-kira setelah Ibu Nabawi kita lakukan terapi komplementer ini, pendekatan medis, pola hidup sehat, cara sehat Rasulullah SAW, kita bisa mengevaluasinya, kira-kira sudah ada perkembangan atau belum dari terapi yang kita lakukan, dan itu kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, mungkin dari anak, ya ini profil mahasiswa tadi sudah disampaikan di video kita. Next. Ya, next. Oke. Mungkin nanti banyak ke diskusi aja, Dr. Beni, jika ada yang kebaikan, kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika ada ketidaksempurnaan atau penyampaian Ana yang kurang berkenan, Ana mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh peserta wakilah, karena Ana adalah manusia biasa sang fakir yang terus belajar insya Allah. Baiklah, Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, Ibu Esti. Baik, banyak pujian yang saya baca di kolom chat. Ya, alhamdulillah materinya luar biasa, bagus banget. Cuma terlalu cepat slide-nya, jadi belum sempat catat katanya. Kemudian banyak juga ilmu-ilmu yang baru kali ini saya dapatkan. Jadi sangat ingin belajar banyak katanya. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang saya coba tabulasi, yang izin nanti saya bacakan satu persatu atau keseluruhan ini Bu Esti. Enak, karena waktu kita masih banyak. Tafadhol aja dokter, Ana siap. Mana yang terbaik dokter? Kalau Bu Esti punya catatan di situ, saya lihat ada catatan, boleh nanti saya akan bacakan keseluruhan. Kemudian silakan Bu Esti menjawab pertanyaan itu satu persatu atau keseluruhan juga. Mungkin ada pertanyaan yang bisa digabungkan bersama. Baik, saya akan coba bacakan satu persatu. Pertama dari Ibu Ria Heriani. Mau tanya, untuk keputihan, madu 3 sendok itu diberikan dalam air berapa banyak? Apakah ditambah zaitun juga? Dan berapa banyak jumlah zaitunnya? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Ria Heriani. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Agustin Rahayu. Bu Agustin Rahayu jauh ini, dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kapan waktu-waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri dalam rangka ikhtiar promil, ya, program hamil maksudnya? Itu pertanyaan dari Ibu Agustin Rahayu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Nurul di Jakarta. Bagaimana efektivitas dan pengaruh terapi akupunktur terhadap keberhasilan promil dan terkait minyak zaitun? Sebaiknya langsung diminum dengan dosis berapa? Atau digunakan dalam masakan sehingga terkena panas? Syukron. Jadi saya ulangi pertanyaan dari Ibu Nurul di Jakarta. Bagaimana efektivitas dan pengaruh terapi akupunktur terhadap keberhasilan promil? Dan terkait tentang minyak zaitun, sebaiknya
langsung diminum dengan dosis berapa, atau digunakan dalam masakan sehingga terkena panas. Syukron. Kemudian pertanyaan yang keempat, dari Ibu Siti Romlah di Bandung. Ibu Siti menanyakan tadi disebutkan bekam dan akupressure. Bagaimana dengan akupuncture? Lebih maksimal yang mana? Bekam akupressure atau bekam akupuncture? Jadi pertanyaan dari Ibu Siti Romlah di Bandung, saya ulangin. Tadi disebutkan bekam dan akupressure. Bagaimana dengan akupuncture? Jadi lebih maksimal yang mana? Akupressure atau bekam akupuncture? Kemudian pertanyaan yang ke-5 dari Ibu Yanti di Jakarta. Assalamualaikum Bu Esti. Yang dimaksud pemakaian luar dengan madu campuran zaitun untuk keputihan ataupun luka dan pelumas yang digunakan itu zaitun dan madu murni atau yang racikan? Terima kasih. Jadi yang ditanyakan untuk penggunaan madu dengan campuran zaitun, itu zaitun madu murni atau yang racikan. Yang terakhir, yang ke-6, sebelum nanti kita tabulasi, ada 10 pertanyaan yang masuk lagi sepertinya. Dari Ibu Lina Kendari, ya, Ibu Lina di Kendari, jauh nih. Ibu Lina di Kendari, apakah bekam bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang sudah masuk ke dalam tubuh sejak kita masih bayi? Contohnya zat-zat berbahaya yang terkandung dalam aneka vaksin. Jazakillah khairan. Jadi dari Ibu Lina Kendari menanyakan apakah bekam bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang sudah masuk ke dalam tubuh sejak kita masih bayi. Contohnya zat-zat berbahaya yang terkandung di beberapa aneka vaksin. Jazakillah khairan. Apakah bisa ditangkap pertanyaannya, Ibu Esti? Saya serahkan. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khair Dr. Beni yang sudah masih tetap mendampingi kita selaku moderator. Jazakumullah khair juga kepada para ibu-ibu semua ini Dr. Beni ya yang bertanya. Iya. Dari ibu-ibu semua, ya masih semangat ibu-ibu. Padahal jam sudah menunjukkan jam 14 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, yang pertama dari Ibu Ria Haryani. Jadi pertanyaannya tadi coba ulangi, madu dan keputihan itu seperti apa mekanismenya? Apakah dicampur zaitun apa enggak? Nah jadi alhamdulillah ini pernah kami lakukan penelitian itu pada ibu hamil keputihan patologis itu 119 ibu dengan anak-anak mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, dulu anak dinasnya di Palembang. Jadi keputihan patologis itu ya keputihan yang mengarah kepada gatal, kemudian juga berubah warna, kemudian juga bau, seperti itu. Kalau sebenarnya kan keputihan itu memang terjadi ya, khususnya pada saat rangsang, kemudian mau haid, subur, kemudian juga pada saat mau haid, pada saat stres gitu. Itu ada beberapa keputihan yang fisiologis. Cuma nih kita lebih arahkan kalau untuk yang fisiologis itu untuk pemeliharaan supaya menambah kesehatan di daerah vulva atau vagina. Untuk pengobatan itu pada case-case misalnya keputihan tadi dan beberapa pasien-pasien kita di rumah sakit, pasien CA cervix atau kanker rahim, kita ada kebingungan gitu kan, mereka bau gitu kan cairannya, mohon maaf. Jadi pada letak kopi di bawah tempat tidur pasien, kadang juga sudah ditembak sama metronidazole, masih juga akhirnya mereka merasa rendah diri gitu. Jadi kita bantu mengkombinasikan antara metronidazole kemudian dibantu dengan madu yang dilarutkan, kemudian dimasukkan ke spek NGT itu, lalu kita tembakkan lewat vulva, dan alhamdulillah itu bisa mengurangi bau atau malodor. Nah kembali kepada kasus keputihan, terutama bagi remaja putri atau ibu hamil yang ingin meminimalkan kimia. Jadi pertama itu kita cebok dulu biasa, kemudian juga kita cebok menggunakan air matang ya, dan tidak panas, tidak suhu yang tinggi. Kemudian juga kita satu gayung air matang itu kita masukkan madu 3 sendok. Nah nanti kita larutkan, itu kita jadikan bahan buat cebok. Nah pada saat mau tidur, itu kita oleskan langsung madunya Bu. Kalau
berani menggunakan tangan, ya tangan yang bersih saja. Kalau memang merasa agak kaku, itu bisa jeli gitu ya, menggunakan kasa steril atau menggunakan sarung tangan. Nah, nanti akan terasa tuh dia kayak minyak-minyak, kayak becek gitu di daerah vagina gitu. Ada beberapa remaja putri mengatakan itu nggak apa-apa, itu dia bekerja. Sama seperti jadi masker di wajah kan dia meleleh-meleleh, nanti tandanya sudah bekerja. Dan insya Allah itu tidak akan mematikan flora-flora normal yang ada di vagina. Nah, bagaimana dengan zaitun? Biasanya saya dari pengalaman empiris tuh kalau zaitun saya pakai untuk di selangkangan. Yang hitam-hitam, biasanya kalau keputihan banyak disertai jamur juga ya, karena gatal tadi akhirnya selangkangannya juga gatal gitu, pedih gitu. Nah itu bisa dibantu bukan dengan bedak, nanti malah tambah jadi dibantu dengan diolesi zaitun pada selangkangannya yang perih, yang karena biasanya karena keringat ya, kemudian bercampur dengan cairan lendir keputihan, itu nanti bisa mengiritasi daerah-daerah selangkangan, itu bisa dibantu dengan dioleskan zaitun. Selanjutnya dari Ibu Rahayu, Masya Allah ya, dari Kalimantan Selatan, itu Ibu Rahayu mengatakan saat-saat yang tepat untuk melakukan jima ya, atau hubungan suami istri. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan Dr. Meti juga. Tentu kalau kami dari sisi medis itu yang paling baik itu adalah masa subur. Masa subur itu ya agak mudah menghitungnya itu pada ibu-ibu yang memang siklus haidnya normal, 28 ke 30 hari, seperti itu. Dari tanggal 16, jumpa lagi tanggal 16 ke depan, paling maju 2-3 hari, mundur 2-3 hari, seperti itu. Saya masih kecepatan bicaranya ya, Dr. Benny. Saya masih kecepatan nggak Bu bicaranya? Dokter? Ibu Rahayu, Kalimantan Selatan. Kalau saya cukup menangkap, mudah-mudahan pendengar yang lain juga. Ya. Baik, Dr. Benny, jazakumullah. Ibu-ibu dilambaikan aja tangannya ya, kalau saya ngomongnya agak speednya kecepatan. Ya. Jadi untuk yang terbaik jima itu kita dari sisi medis menjawabnya tuh tentu masa subur. Nah, kayaknya memang untuk masa subur ini tuh lebih pasnya tuh dihitung tuh pada ibu-ibu yang siklus haidnya tuh stabil. Ya dalam siklus 28 hari, tanggal 16 ya, kedepannya tanggal 16 lagi, atau mundur maju 2-3 hari. Nah itu kan memang 12-16 hari sebelum datang bulan berikutnya. Atau tuh kalau menurut hitungannya 10-17 sesudah 10-17 hari sesudah hari pertama pasca haid. Jadi pada ibu-ibu yang nggak stabil tuh agak sulit kita membuat hitungannya, tapi kan dia ciri-cirinya itu lendir banyak, kemudian juga suhu tubuh juga agak meningkat, dan biasanya juga ya memang seperti ketidakstabilan dalam libido ya, dalam peningkatan hasrat seksual seperti itu, paling bisanya dari seperti itu karena siklusnya tidak teratur. Ada beberapa ibu yang siklusnya tidak teratur, apalagi misalnya ada endometriosis ya, menometuragi, flek gitu, atau menggunakan dari riwayat menggunakan kontrasepsi yang karena kan infertilnya ada juga kasus udah punya anak terus kemudian untuk punya anak berikutnya lagi tuh lama jedanya gitu kan, riwayat kontrasepsi ya, menggunakan kontrasepsi seperti itu untuk menstabilkan hormonnya kembali, akhirnya siklusnya juga menjadi kurang teratur. Jadi tentu yang untuk menjadi penunjang tuh Bu adalah kesiapan fisik dan psikologis Bu. Jadi tadi udah disampaikan juga narasumber sebelumnya bahwa kekuatan doa dan keyakinan bersimpuh itu merupakan suatu hal yang harus kita usung pada setiap kita melakukan pola seksual atau jima gitu. Jadi mulai dari taharah bersucinya, kemudian juga bersama-sama berdoa, kemudian juga waktu yang terbaik tentunya pada saat subur dan juga pada saat psikologis lagi baik, lagi stabil, lagi senang, lagi endorfinnya juga lagi naik, hormon rileksnya. Jadi organ itu memang lagi dalam posisi organ yang betul-betul lagi optimal fungsinya gitu. Karena bagaimana ketika berjima dalam kondisi psikologis yang sedih, kemudian juga ada rasa tidak percaya diri, suami saya belum bisa saya bahagiakan karena saya belum bisa punya keturunan, kemudian atau misalnya suaminya yang merasa, ada beberapa klien saya tuh punya suaminya ada hernia atau suaminya dari riwayat cedera kecelakaan gitu. Jadi suaminya pun ada rasa ketakutan gitu, nanti ini mengganggu nggak ya pada saat proses jima. Jadi memang
harus kompak dulu, kemudian tenang. Kemudian melatonin harus dirangsang, raja hormon. Jadi mau tidur itu di lampunya disenyapkan gitu. Bukan hanya pada program infertil ya, program hamil, tapi kita pun kalau mau tidur tuh bagusnya seperti pesan Rasulullah SAW, lampu itu diredupkan. Jadi bukan terang benderang gitu ya. Akhirnya kita melatoninnya nggak terpancing gitu. Jadi diredupkan lampu, kemudian juga psikologisnya dalam kondisi yang tenang, betul-betul memang mau saling beribadah, membahagiakan, saling menghargai. Nah nanti ya tadi tentu berdoa pada Allah. Nah posisi seksual juga menjadi suatu penentu gitu. Ada beberapa ibu yang memang dengan mohon maaf kondisi keterbatasan suami, misalnya ukuran penis gitu kan, atau kekuatan spermanya. Jadi memang bisa dibantu gitu. Istrinya misalnya posisinya disanggah bantal gitu di daerah bokong supaya agak tinggi. Jadi suaminya nanti juga biar lebih gampang untuk menjangkau. Jadi ada istilah G-spot ya, jadi nanti insya Allah itu juga bisa meningkatkan kepuasan seksual gitu. Nah pada saat setelah masuk sperma juga ya jangan lekas di terminasi gitu, karena sperma butuh waktu, apalagi ketika suami mengalami proses mohon maaf bahasa awam itu keterlambatan spermanya untuk mencapai mengejar ovum gitu. Jadi corona radiata ovum itu kan sangat tebal diciptakan Allah. Jadi subhanallah gitu, walaupun spermanya banyak beribu-ribu berjuta-juta, yang tembus menangnya cuma satu gitu untuk menembus corona radiata atau ovum. Sehingga ya memang pertempuran dan memang persaingan dalam kehidupan dan dimulai dari seperti itu. Dan sperma yang menang saat, karena kalau menang semua spermanya ngeri juga ya, jadi Densus 88 kembar 88 bisa ya. Subhanallah. Jadi ya seperti itu, kondisi psikologis, kondisi suasana kamarnya, kemudian juga ditambah-tambah dengan bunga-bunga aromaterapia. Kan ibu-ibu sama bapak tiap hari bulan madu terus ya suasana kamarnya, di setting seperti itu. Kemudian juga doa tentunya tadi dari awal bersuci kena posisi seksual. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terapi, nggak apa-apa nih Dokter Beni, saya lanjut dulu Dokter Beni, lanjut terus. Ya, silakan. Baik. Ya. Baik. Jadi untuk terapi akupunktur tadi ada pertanyaannya, Ana mohon maaf tadi nggak mencatat saya siapa namanya ibu ini tadi. Terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk promil, apakah terapi akupunktur efektif? Ya alhamdulillah Ibu. Jadi terapi komplementer itu Ibu sudah banyak sekali hasil penelitiannya. Insya Allah beberapa hasil-hasil penelitian terutama di hasil-hasil penelitian ya, dan juga beberapa hasil penelitian itu RCT atau Randomized Control Trial, itu penelitian riset-riset yang memang sudah berupa jurnal itu mengungkapkan bahwa terapi komplementer itu efektif. Katakanlah dalam meningkatkan status kesehatan. Jadi ada bahasa sehat itu yang utama dan mempunyai keturunan rezeki bonusnya. Seperti itu. Jadi ya supaya nggak stres gitu. Upaya yang kita lakukan Allah menilai prosesnya. Masalah hasil Allah lah yang punya hak. Karena kita sudah meyakini bahwa kun fayakun itu adalah hak penuhnya Allah. Sehingga sehat, bahagia, jundullah adalah bonusnya. Nah, jadi ketika kita meyakini bahwa secara ilahiyah, secara alamiah dan ilmiah, nah kita harus yakin. Nah maka dari itu, akupunktur kalau dari hasil penelitiannya itu menunjang cukup efektif dalam mendampingi program kehamilan, meskipun dia adalah pelengkap. Nah bagaimana dengan zaitun? Nah itu tadi Ibu, zaitun itu ternyata bisa untuk topikal dalam hal antibakteri, menzerokan kuman pada kulit, kemudian juga bisa untuk membantu proses penyembuhan luka, kemudian juga bisa untuk membantu membersihkan sel-sel kulit mati. Nah jadi zaitun ya bagus gitu untuk dibalurkan sebelum dan sesudah terapi gitu, karena zaitun juga pada saat ada perlukaan ya bagus gitu membantu mempercepat penyembuhan luka, karena kan vitamin E-nya tinggi. Nah kemudian tadi dari Ibu Siti Romlah ya insya Allah dari Bandung, yang baik mana ya, akupressure bekam atau akupunktur bekam? Jadi memang ada hasil-hasil penelitian yang membandingkan jenis terapi komplementer itu mana yang lebih efektif. Hasilnya bervariasi, mulai dari persentase signifikan keberhasilan dibandingkan antara bekam, kemudian juga akupressure, akupunktur gitu. Jadi hasilnya variasi dan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan, mulai dari individunya, penyakit penyertanya, kemudian juga teknik melakukannya, kepakaran yang melakukannya seperti itu. Meskipun dalam suatu penelitian itu satu
penterapi ya, biasanya harus sama dia dalam penelitian. Nah, tapi saya coba sampaikan pesan di sini, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau terapi bekam, tentu itu sekalian kita nyunnah, ibadah sunnah. Kemudian juga menggunakan jarum yang sangat kecil dan sudah dilakukan tekanan negatif sehingga skala nyerinya juga tidak terlalu tinggi karena sudah terjadi proses anestesi atau pembaalan biusan alami karena sudah disedot ke atas, sudah rileks, endorfin sudah keluar. Terus melukainya itu yang kena epidermis, dermis gitu, nggak sampai mencapai hipodermis karena jarumnya sangat kecil. Nah keahliannya juga kan setelah mengikuti pelatihan, kemudian juga mengetahui protapnya yang sudah diarahkan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia, itu insya Allah bisa dilakukan pada pasangan, pada keluarga, seperti itu. Tapi kalau akupunktur, itu dia harus memang tenaga profesional, yang memang harus melewati satu pendidikan. Karena apa? Karena memang memasukkan jarum yang sehalus rambut memang, tapi itu butuh keahlian. Karena kan semua tindakan invasif, termasuk bekam juga membuka akses ya, atau podiatri maksudnya kuman. Apapun yang kontak sama darah itu berarti sudah terbuka lah jalan untuk masuknya kuman. Jadi ya tentu semakin tinggi tingkat level ke profesionalannya itu maka risiko tentu lebih tinggi. Jadi ya kalau akupressure ya paling rendah karena bisa dilakukan dengan menggunakan tangan, jempol, dengan jari, antar pasangan juga bisa melakukan. Kemudian di titik-titiknya juga tidak harus tindakan invasif. Jadi semua bisa dilakukan, tapi kalau untuk akupunktur itu harus disentuh oleh tenaga yang profesional dan yang sudah menempuh keahlian di bidang tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana madu dan zaitun ini digunakan apa tadi ya dok, yang nomor 5 ya dok? Iya, betul. Nomor 5 dok. Madu dan zaitun apa? Mohon maaf dok. Tentang pertanyaan dari Ibu Yanti di Jakarta. Assalamualaikum. Yang dimaksud pemakaian luar dengan madu. Oh iya. Ya baik dokter. Ya, terima kasih Bu Yanti dari Jakarta atas pertanyaannya. Jadi madu dan zaitun itu Ibu memang terbukti secara ilmiah bisa digunakan untuk pengobatan topikal atau pengobatan luar. Makanya seorang anak yang ketika dia mengalami demam atau suhunya naik, kita nggak usah langsung panik atau baby misalnya kan langsung diberikan katakanlah obat antipiretik atau obat demam drop gitu. Ya alhamdulillah sebagai seorang terapis Ibu Nabawi anak sudah menerapkan gitu di keluarga gitu, begitu demam gitu kan menjelang kita tetap lakukan pertolongan kedaruratan menjelang ke rumah sakit, kita bisa lakukan membalur zaitun itu gitu. Zaitun kita balurkan ke tubuh anak, kemudian kita lakukan pijatan, kemudian anak itu kita peluk karena panas tuh bisa berpindah secara konduksi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi insya Allah panasnya akan pindah ke ibunya gitu. Ibunya pun dalam kondisi skin to skin contact atau kulit ketemu kulit. Jadi dibalur zaitun, kemudian juga dipijat, kemudian anak itu juga dipeluk, gitu sambil dizikir, ibunya berzikir, berdoa, mohon pada Allah memberikan ketenangan di telinga anak. Gitu. Anak juga akan mendengar degup jantung ibunya, sama seperti pada saat di dalam rahimnya ibu. Nah itu bisa menjadi pertolongan pertama pada saat mau menjelang berangkat ke rumah sakit. Itu artinya apa? Ya alhamdulillah bisa mencegah tanda-tanda prakejang ya atau prastep gitu. Artinya zaitun itu memang efektif dalam hal untuk membantu relaksasi, penurunan demam. Kemudian juga kalau anaknya masih bagus untuk oral, mohon maaf maksudnya untuk minum, itu bisa dibuatkan larutan madu untuk diminumkan sebagai membantu terapi cairan untuk si anak. Nah, madu, ya itu juga bagus untuk topikal, untuk di luar. Mulai dari tadi perawatan luka. Jadi di beberapa rumah sakit itu sudah mengkombinasikan modern dressing atau perawatan luka dengan madu gitu. Jadi tetap mengempresnya, mengirigasi atau mengusir nanah-nanah dan pembersihan lukanya menggunakan NaCl, disemprot, dibersihkan. Lalu kemudian nanti perawat akan memberikan madu sebagai antiinflamasinya, untuk malodornya atau anti bau, kemudian juga untuk membantu pertumbuhan
jaringan. Nah, subhanallah memang madu ini kehebatannya, jaringan-jaringan yang saat tadinya terbuang itu bisa dibantu dipancing untuk tumbuh kembali. Sehingga insya Allah bekas luka itu lebih tertutup dia. Seperti itu. Nah, luka apa aja? Ada penelitiannya luka bakar, luka kusta, luka gangren. Ya tentu kita harus kombinasi dengan perawatan luka modern. Karena kan tidak boleh kotor. Jadi kayak gangren itu kan ada jaringan-jaringan mati yang bau, yang udah menghitam tuh harus dibersihkan dulu, disingkirkan, digunting. Karena udah mati jaringannya. Madu tidak akan efektif kalau masih ditutup sama jaringan yang mati. Jadi jaringannya mati dibuang dulu, kemudian juga dibersihkan, baru kemudian disiram dengan dibalur dengan madu dengan perawatan luka terbuka. Nah, ketika itu baik untuk luka, apalagi untuk kulit yang sehat. Untuk vagina, dalam hal ini infertil kan kaitannya dengan keputihan, kasus keputihan, kemudian juga untuk meningkatkan relaksasi, membuat mood stabil, dibuat masker lah sama ibu-ibu setiap pagi, campur zaitun, dimaskerkan dari sholat subuh, menjelang beraktivitas, ibu-ibu bisa balurkan. Nanti dia akan netes-netes sendiri, tanda bahwa sudah bekerja. Dia masak, ya apa, berjihad di rumah. Insya Allah maskernya bisa membantu menyegarkan gitu, memberi efek rileks. Yang terakhir adalah bekam. Jadi untuk pembekaman, cupping terapi dari patofisiologinya memang cupping terapi efektif dalam membuang toksik. Nah, qadarullah semua unsur yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama dalam jangka waktu tertentu, itu sudah bersatu dengan darah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dibilang apakah bisa memastikan semua unsur yang ada di dalam tubuh, ya, ana yakin menjawabnya, ini sunnah, ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu sudah menerapkannya sehingga Rasulullah SAW sehat. Hanya 2 kali beliau sakit, pada saat diracun wanita Yahudi dan pada saat menjelang beliau wafat. Artinya pola sehat Rasulullah itu benar-benar bisa kita contoh. Rasulullah menerapkan bekam. Ketika Rasulullah menerapkan bekam dan hasil ilmiah penelitian menunjukkan bahwa bekam bisa efektif membuang darah dan berbeda dengan pada saat donor darah, itu artinya toksik-toksik yang ada di dalam tubuh sangat efektif dibuang. Meskipun butuh penelitian khusus untuk memeriksa darah itu apakah sudah termasuklah vaksinasi yang Ibu tadi sampaikan. Karena itu kan jeda waktunya juga cukup panjang ya, karena vaksinasi kan diberikan biasanya pada usia bayi yang pasca kelahiran, seperti itu. Jadi insya Allah kalau toksik, kemudian dari sel-sel darah yang mati, kemudian juga yang harus diganti, kemudian kolesterol, nah itu insya Allah semuanya sudah diteliti, memang ada di dalam darah yang dikeluarkan pada saat proses pembekaman. Sementara seperti itu dulu Dokter Beni, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu tadi. Masya Allah, saya pikir masih ada waktu lagi kita. Tadi saya chat sama MC nih, boleh nggak nih saya minta lagi waktunya? Soalnya banyak pertanyaan, ada 15 lagi pertanyaan. Ini sepertinya lebih banyak dari pemateri sebelumnya. Luar biasa. Pertama, ya nanti mohon MC juga mengingatkan kita tentang waktu juga, agar kita bisa maksimalkan sebelum supaya tidak mengganggu pemateri selanjutnya yang sudah ditunggu Dr. Zaidul Akbar. Mohon izin bertanya dari Bapak Ferdian Sahnugraha dan Ibu Lubersi Trastika. MHCC apakah ada cabangnya di luar Medan? Pertanyaan yang sama, apakah ada di Jawa, Solo, atau Jogja untuk MHCC? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitri Melati di Lampung. Apakah ada bekam khusus untuk infertilitas atau semua bekam sama saja, Bu? Kemudian dari Ibu Khadijah di Bogor, bagaimana solusi untuk menopause dini atau POF, prematur ovarian failure, yang sudah 5 tahun tidak haid? Itu dari Ibu Khadijah di Bogor. Kemudian dari Ibu Roza Gusrina, mohon tips promil bagi yang LDR, ketemu hanya 2 kali sebulan, sekali ketemu 2 hari. Kemudian dari Ibu Siti, Jawa Tengah, Afwan, izin bertanya,
saya riwayat adenomiosis 2 tahun yang lalu. Tapi kalau haid, hari pertama agak nyeri. Saya melakukan bekam, tetapi setelah setengah perjalanan pingsan. Karena tidak kuat. Saat saya bekam, kondisi sehat. TTV normal. Apakah dengan kondisi seperti saya, bekam dianjurkan? Jazakillah. Silakan, Dokter Bu Esti. Silakan. Ya, jazakumullah khair Dokter Beni atas pembacaan pertanyaannya. Semangat sekali ya para jamaah yang sudah mendengarkan. MHCC tuh berdirinya tuh 2019, masih bayi ya, masih anak-anak lah usianya kalau di Medan. Insya Allah mimpi kita tuh kita menjadi pusat pelayanan dan kajian muslimah. Kadang-kadang kita tuh bingung gitu, pengen ke salon sekalian ada bekamnya di mana, pengen nyalon, pengen bekam sekalian ada perawatan ibu hamilnya di mana gitu. Jadi kita dari situ kita mempunyai mimpi ada semacam tempat sarangnya muslimah untuk menjadi sehat dan cantik, pusat belajar, kemudian pusat untuk mengkaji keilmuan. Jadi kita bisa silaturahim, kemudian bisa berbagi ilmu gitu. Jadi di lantai 2-nya ada tempat belajar ya, semua kita sering undang gitu muslimah-muslimah untuk berbagi ilmu gitu. Saya sangat terharu gitu dengan muslimah yang ada di Medan, khususnya teman-teman dari Binjai gitu, jauh-jauh gitu datang dari Siantar untuk belajar. Dan kami silaturahim gitu, meskipun saat ini dengan protokol kesehatan. Jadi kita campur dengan online atau Zoom, nanti kita besoknya ketemu untuk prakteknya gitu. Kita belajar perawatan wajah, kemudian itu. Nah, tapi ya itu tadi karena usia kita masih baru, insya Allah kita udah mulai nih MHCC mau ke Binjai nih, mau di Binjai dengan teman-teman BSB, takbir. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Dan ntar lagi nanti di Lubuk Pakam, insya Allah. Dan kita ya barakallah ya, mudah-mudahan tadi Bapak dan Ibu yang bertanya itu bisa menjadi bisa menjadi rekanan kita untuk mengembangkan saya bersama-sama berdakwah. Kita syiarkan, kita buat MHCC 1, 2, dan 3, dan bukan MHCC-nya tapi kita bersama-sama bergotong royong, kita membuat semacam pusat pelayanan kajian dan khususnya dalam hal ini adalah muslimah, insyaallah. Insyaallah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya itu adalah ini ya tadi titik bekam. Jadi kemarin sih sudah sempat kita bahas di webinar sebelumnya yang membahas tentang bekam dari sisi preventif, promotif ya, dan kuratif. Jadi kemarin anak kebagian bagaimana bekam hubungannya dengan kesehatan perempuan. Nah, jadi yang pertama tentu titik sunnah. Titik sunnah itu titik yang dianjurkan Rasulullah SAW dilakukan secara rutin. Nah, bekam itu ada preventif, ada promotif, ada rehabilitatif, ada kuratif. Sebagai preventif itu untuk mencegah penyakit, sebagai promotif meningkatkan derajat kesehatan, sebagai rehabilitatif pasca sakit, pasca melahirkan, pasca operasi sesar, untuk fatik, kelelahan, lelah, nyeri otot, ibu hamil, usia kandungan lebih dari 20 minggu, menjelang persalinan, supaya rileks, dan kehamilannya tanpa komplikasi, tanpa riwayat abortus, boleh dilakukan. Nah itu ya bagus gitu. Jadi titik sunnahnya dulu dilakukan. Nah, bagaimana dengan gangguan reproduksi dan juga infertil? Ada titik-titik tertentu, titik-titik tambahan, seperti titik us-us, titik yang berada di dimple. Itu dipadukan dengan meridian akupunktur, titik-titik meridian. Kemudian juga di atas mata kaki bagian dalam, kemudian juga sepertiga dari di betis atas, toksi distal. Nah, jadi nanti anak-anak akan saya akan sharekan materi saya sebelumnya terkait bagaimana bekam itu bisa membantu. Tapi ini sekali lagi adalah pelengkap atau pendamping. Jadi tujuan utamanya adalah untuk merelaksasi otot-otot, mengurangi nyeri, mengurangi stres, memperlancar suplai oksigen, melancarkan aliran darah. Jadi insya Allah menunjang program kehamilan ini. Tentu yang menstabilkan hormon, yang mengganggu juga siklus haid, seperti itu. Terus apa tadi ya? Datang bulan menstruasi. Oh ya, untuk LDR atau
suami istri yang ditakdirkan jarak jauh. Nah, tadi sudah sempat kita bahas tentang masa subur. Nah, jadi memang pola program yang tadi kita bahas di PowerPoint Nana tadi sebelumnya yang mengatakan bahwa kita harus menjalankan program itu suami istri gitu kan, saling support, saling menjaga pola hidup, makanan. Jadi makanan-makanan yang dimakan pun makanan-makanan yang memang bisa meningkatkan libido. Kemudian relax, kemudian memang disetting memang untuk beribadah gitu. Jadi ketika kepulangan juga semua penat-penat dan pekerjaan itu betul-betul dioptimalkan, dibebaskan gitu pada saat mau bertemu dengan istri atau suami. Nah, bayangkan saja tubuh kita ini ada hormonnya. Dalam hitungan detik hormon itu bisa berubah. Misalnya kita mendengar kata-kata perkosaan, kekerasan fisik, pembulian, perampokan, itu tuh langsung rasa nggak nyaman, langsung masuk kontrisi pembuluh darah. Beda dengan ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, suasana santri, pinggir pantai, sinar matahari pagi, kita langsung beda lagi. Artinya apa? Hormon itu sangat mempengaruhi organ gitu. Jadi ketika suami istri jauh dan ada event-event bertemu, itu benar-benar dijadikan waktu yang istimewa. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan itu ada di kepala, kadang-kadang bahkan laptopnya masih hidup. Laptop hidup, televisi juga masih ada radiasi sinyalnya, jadi memang melatonin nggak akan bisa bangkit gitu. Kita singkirkan semua gelombang-gelombang radiasi dari elektronik, HP dijauhkan, bunyi pokoknya cuti nih lagi pulang nih, mau jumpain istri, optimal gitu. Bukan pulang bawa PR, ya sekarang memang WFH sih istilahnya, karena COVID ya tidak akan bisa maksimal proses jima itu gitu. Jadi betul-betul suasana, hati, keyakinan pada Allah, makanan, nah sama-sama beli coklatnya, sama istri gandeng tangannya, ajib ya gandeng tangan ya. Ini tahun 1 tahun pertama doang gandeng tangannya, tahun kedua udah kagak gandeng tangan lagi ya, gandeng seperti itu. Jadi beli coklat sama-sama ya seperti itu ya, dirangsang dengan kalimat-kalimat romantis sehingga psikologis itu memang siap gitu, dan itu diciptakan setiap akan melakukan pertemuan atau jima itu. Sebelum berangkat, misalnya suaminya di luar kota di Bandung, berangkat mau ke Jakarta, sebelum berangkat udah dirangsang dengan message dengan ya kita manfaatkan teknologi dengan visi ya, bahasa yang milenial yang sekarang dikerjakan ya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW romantis seperti itu kan. Nih kadang-kadang kita udah istri udah lahir batin udah tahu gitu, nggak perlu gitu kan, nggak menjadi satu net gitu seperti itu. Jadi udah dirangsang dari keberangkatan, kemudian bersama-sama membeli makanan atau ya Rasulullah ya, mandi bersama gitu, kemudian semua ruangan diciptakan untuk ini setiap bertemu. Dan jangan keseringan juga, kalau ngedur kan spermanya malah nggak berkualitas jadinya kan. Sperma itu kan butuh waktu untuk berkualitas gitu. Ini kadang-kadang jadi dirapel ya, akhirnya lelah seperti itu. Kemudian juga ada pengaturan untuk spermanya. Jadi harus ada seperti itu pengantarnya. Untuk bekam tadi ada ukhti yang menanyakannya, barakallah udah menerapkan sunnah bekam. Nah memang sih bekam itu kalau menurut SPO-nya dan sudah juga kita pelajari disepakati di Perkumpulan Bekam Indonesia itu harus ada pengkajian, harus ada assessment dulu lengkap, mulai dari wawancara, pemeriksaan fisik, bahkan sekarang ditambah lagi screening COVID. Gak bisa kita sembarangan ketika ada suhu yang tinggi, batuk, flu, nyeri menelan, kemudian juga ada riwayat misalnya kayak katakanlah kontak sama yang positif itu ya hati-hati gitu. Kita harus tambah gitu pengkajiannya gitu pada pasien-pasien yang mau bekam. Kecuali keluarga sendiri kita paham, kita bisa pakai alat pelindung diri lengkap. Setelah screening COVID, kita screening pengkajian lengkap, wawancara, kemudian juga kita tadi sudah disampaikan sudah pemeriksaan tanda-tanda kita mulai dari tensinya. Karena kan seperti tensi 80 ke bawah, kemudian juga disertai dengan ya katakanlah sehat saat itu, tapi mungkin kita perlu wawancara, interview yang lebih mendalam. Kira-kira habis makan atau tidak, kondisi psikologisnya bagaimana, kemudian aktivitas sebelum dan sesudah sebelum tindakan, kemudian juga apakah ada riwayat penyakit tertentu, seperti itu lengkap. Kemudian diberi minuman madu ya, supaya
ibunya juga pasiennya itu lebih kuat ya, lebih kuat secara fisik. Kemudian setelah lengkap, ya memang sih bekam itu biasanya ngantuk karena endorfin keluar, relaksasi yang maksimal. Kadang-kadang nih kesalahan kita dia tidur gitu, enak gitu, kita langsung beritahu gitu, ibu udah selesai gitu. Padahal ya biarkan dulu gitu, karena kan pada saat tidur itu kan terjadi hipotensi ortostatik ya, begitu bangkit mendadak ya itu mengganggu gitu ritme organ. Jadi ya biarkan dulu gitu, kalau ibunya tertidur, terus juga miring kanan, miring kiri dulu, tenang dulu, duduk dulu, berdoa, zikir, kan baru bangkit. Jadi tinggal nggak sempoyongan seperti itu, duduk. Kemudian kita evaluasi, kita tanyain, kita beri minuman. Dan memang sulitnya itu ya kalau suatu klinik yang mau buru-buru gitu ya, sehingga tidak terjadi lagi trust antar terapis dengan pasiennya. Beda di konsepnya dengan melakukan di rumah ya. Jadi memang harus betul-betul kita pasca pembekaman itu dievaluasi, bukan say goodbye, kemudian pasiennya ya ternyata ya seperti dialami oleh Ibu Uhti ini tadi, di jalannya mengalami ketidakstabilan hemodinamik. Seperti itu. Jadi memang harus belajar terus supaya untuk mencegah cedera pada pasien meskipun ini sunnah. Ya, Dokter Beni, dari anak sementara dari saya itu Dokter Beni, apakah ada yang masih di ini kan Dokter Beni? Baik, saya mau tanya dulu ke Eni. Jawab. Boleh dok, silakan, gak ada masalah, kita masih bisa kasih. Hah? Iya lanjut. Ya kan? Iya. 5. Ya, MC kena marah ini sama ini. Katanya pada Jaidul. Ya, anak khawatir menunggu Dokter Jaidul. Iya, jadi sebenarnya kita juga udah ngobrol sama tim Dokter Zul Akbar bahwasannya Dokter Zul Akbar kan asarnya di sana jam 3-an. Kita lebih baik menunggu beliau asar waktu Jakarta dan sekitar seperti itu. Siap. Lebih baik masukin. Jadi kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Informasi juga nih bagi para jemaah sekalian, ya jadi Bu Esti ini merupakan ibu yang memiliki 4 orang anak, Masya Allah. Ya. Jadi beliau ini ahli banget dah pokoknya ya di keluarga sendiri. Selain itu juga di apa yang beliau pelajari di dunia medis juga diaplikasikan di keluarga sendiri. Insya Allah memang udah bukan teori lagi tapi sudah langsung dipraktekkan sama Ibu Esti. Jadi ilmu-ilmu yang kali ini kita dapatkan itu memang udah daging-dagingnya banget nih dari Bu Esti. Jarang-jarang kita bisa jumpa sama Bu Esti ngobrolin hal-hal yang seperti ini. Ya masalahnya untuk yang kita yang di ruangan yang jomblo yang susah ya menerima ilmu-ilmu seperti ini ya, Masya Allah. Itu mungkin Ana mau sampaikan, terapi statementnya harus dikoreksi itu. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan pada saat mau menikah atau setelah menikah, apalagi merencanakan punya keturunan. No. Kesehatan reproduksi itu sudah dimulai bahkan dari balik. Jadi edukasi mulai disampaikan gitu kan. Berarti penting dong Bu ya, sex education itu Bu ya. Iya. Nah, jadi mohon maaf, ada beberapa ibu yang anaknya mengeluh, Bu, keputihan. Ya memang keputihan ada yang normal di celana anak sering kita lihat. Kemudian juga keputihan pada anak bisa karena kelelahan, kegiatan aktivitasnya, stres ya, kemudian tidak stabil hormon kan, atau menjelang haid. Tapi perhatikan kalau sudah mengarah ke arah gatal, kemudian juga warnanya sudah mulai ke arah kuning kecoklatan gitu tuh ibu harus perhatian. Apalagi kalau nyeri haid setiap bulannya dan nyeri haidnya sudah sangat mengganggu dan tidak berkurang dengan terapi herbal. Nah itu terapi dan kadang dibarengi dengan terapi medis. Nah itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena organ reproduksi itu adalah investasi yang bukan dilakukan pengobatannya pada saat terdetek adanya trouble atau masalah gitu. Katakanlah pada saat ini sudah menikah, belum punya keturunan gitu, baru di cross check gitu. Alangkah lebih baiknya kesehatan reproduksi itu tidak ada istilah jomblo gitu. Kesehatan reproduksi ya kayak antum akhir-akhir yang mulai dari tidak merokok, kemudian tidak berlembur atau begadang, kemudian tidak kontak sama teman-teman yang katakanlah lifestyle-nya akrab sama soft drink gitu ya. Kenapa? Karena kekuatan kesehatan sperma itu bukan pada saat udah punya pasangan. Nah, jadi antum pun yang hobi begadang nih kayak modelnya. Nah, jadi meskipun itu hal yang positif ya. Rasulullah. Dan soft drink. Iya, Rasulullah SAW itu cepat tidur, cepat bangun.
Jadi ya begadang salah satu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari sekarang menghindari makanan yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, mulai dari makanan yang junk food gitu ya, itu kesehatan sperma itu ya bukan nanti gitu, itu bagian dari terapi, tapi preventif dan promotif itu sudah dilakukan bahkan dari jomblo atau nona. Gitu. Jadi kurang-kurangin Bu ya, kurang-kurangin soft drink, kurang-kurangin begadang, kurang-kurangin micin gitu ya. Awas kalau merokok juga ya. Iya, awas kalau merokok. Iya, alhamdulillah nggak merokok saya. Tapi soft drink saya belum bisa berhenti. Baik. Dokter Benny. Silakan Dokter Benny, apa dong? Karena abang antinya. Baik, terima kasih. Ya mungkin meluruskan lagi benar saya juga pelaku kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi justru pada saat bayi itu lahir. Bagi bayi perempuan ya, jadi tidak boleh arahnya dari bawah, dari belakang ke atas. Itu saja sudah materi kesehatan reproduksi pada anak atau bayi. Kemudian juga kesehatan reproduksi pada anak-anak. Salah satu contohnya ya tidak boleh memakaikan, walaupun untuk lucu-lucuan atau canda-candaan, anak laki-laki dipakaikan pakaian perempuan, atau sebaliknya anak perempuan digunakan atau dipakaikan pakaian laki-laki. Ini juga bagian dari pola pendidikan kesehatan reproduksi. Seks itu dalam bahasa Inggris namanya gender. Gender itu laki-laki perempuan. Jadi berperilakulah seperti laki-laki, yang perempuan berilakulah seperti perempuan. Didikannya termasuk juga tidak boleh telanjang bulat pada saat mandi hujan atau keluar rumah. Itu juga bagian dari kesehatan reproduksi. Menjaga aurat itu dimulai dari sejak dini, bukan sejak balik gitu ya. Itu adalah bagian kesehatan reproduksi, dan sebenarnya Islam sudah mengajarkan hal itu sejak awal gitu ya. Itu terkait kesehatan reproduksi. Baik, karena masih diizinkan waktu, saya bacakan lagi beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab keseluruhan. Izin saya bacakan keseluruhan, mudah-mudahan ada waktu kita. Pertama, lanjutan bukan yang pertama. Yang ke-8, sedang pandemi seperti ini, sedang pandemi COVID seperti ini, bekam yang aman bagaimana ya? Dan di mana? Jazakallahu khairan. Kemudian dari Ibu Agustina Ika di Balikpapan. Bulan lalu, saat bekam terapis, mengatakan untuk menghindari minyak zaitun, semacamnya, karena tubuh sedang banyak lendir. Padahal untuk promil, ini dianjurkan mengkonsumsinya. Mohon saran. Kemudian dari Ibu Dinar di Malang, kista endometriosisnya ukuran 5 cm. Apakah bisa disembuhkan dengan bekam, Bu? Kemudian Ibu Nurlia Sagita di Jakarta. Titik bekam yang bagus di mana? Titik bekam yang bagus di mana saja ya, Bu? Bisa minta tolong di-share dan biar bisa bekam sendiri di rumah. Jazakillah khairan, Bu. Kemudian dari Ibu Yunan Saleh di Jakarta, saya baru menikah tahun ini. Usia saya 33 tahun. Bagaimana tandanya di badan jika hamil? Apakah ada jarak waktu? Kapan waktu bisa berhubungan? Saya pernah dengar 7 hari jarak dari berhubungan suami istri ke waktu berikutnya. Karena untuk mengecek bahwa pembuahan itu berhasil. Jazakillah khair. Kemudian dari Ibu Fajar di Aceh. Apakah jenis bekam kering atau tidak mengeluarkan darah juga termasuk salah satu jenis bekam seperti sunnah Nabi? Dan apakah donor darah memiliki efek atau khasiat yang sama seperti bekam? Kemudian dari Ibu Irlan Agung Wiguna atau Ibu Nenden di Cilincing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kebetulan saya dan suami adalah perawat. Bagaimana promil yang baik? Kami perawat di masa pandemi seperti ini. Kami sudah menikah 2 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Kemudian dari Ibu Pujiastuti, apakah donor darah memiliki efek khasiat yang sama seperti bekam? Sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kemudian dari Ibu Onidada Kasuma, usia 39 tahun, sudah 11 tahun menikah. Bu Esti, apa sering sakit pinggang dan panggul? Ya, berpengaruh pada infertilitas.
sakit pinggang atau panggul, istri mengalami sakit pinggang atau panggul, apakah itu berpengaruh terhadap infertilitas? Ibu Khadijah, dok, pertanyaan saya belum dijawab. Dari pertanyaan Khadijah Bogor, bagaimana solusi untuk menopause dini, POF, prematur ovarian failure yang sudah 5 tahun tidak haid? Yang terakhir dari Ibu Kemalasari, teriak di chat, Ibu Esti, ditunggu di Aceh, Bu. Barakallahu fiik. Dan terakhir di Batam, Ibu Muka Umu Abiyu, dok, keputihan yang menjelang haid, apakah normal? Yang dinamakan normal seperti apa? Jazahillahu khairan. Ya, silakan Ibu Esti. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Atas ya, jazakumullah khair dokter dan ibu-ibu yang masih semangat, insyaallah ya, subhanallah, dan beberapa tadi bapak-bapak yang sudah nimbrung juga pertanyaannya. Jadi memang ini menjadi suatu tantangan buat kita. Di satu sisi, bekam adalah sunnah yang sudah terbukti meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara yang dibutuhkan untuk melawan virus itu adalah imun kita. On the other side, di sisi yang lain, kita dalam kondisi harus minim kontak, social distancing. Maka dari itu, bagaimana kita mentawazunkan diri berada di tengah-tengahnya, tetap menjalankan sunnah, berbekam untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus, tapi tidak menimbulkan cedera alias terjadi transmisi atau penularan. Alhamdulillah tadi Ibu ini barakallah ya, nanti anak akan kasih pulsa 100.000 juga untuk Ibu siapa nih tadi yang bertanya jangan kasih sembarangan. Karena ini pertanyaannya luar biasa karena era pandemi Covid ini pada kebingungan. Bekam ini macam mana caranya? Ibu siapa dokter? Maaf dokter yang bertanya bekam di masa Covid. Ini dokter Beni juga lupa nih seperti ini. Atau mikrofonnya belum di ini kan. Ya nanti panitia minta tolong, nggak bisa ya. Segala aja. Sinyal dokter Ben. Ya baik, jadi yang pertama tentu kita harus ketat melakukan screening. Screening itu memang screening awal ya, karena memang kita keterbatasan untuk pemeriksaan lanjut. Lapis pertama adalah screening jarak jauh. Ketika kita sebagai terapis atau kita ingin menterapi bekam saudara kita screening jarak jauh dulu. Screening lapis pertama itu by phone. Jadi kita tanya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada mengalami demam, nyeri menelan, kemudian juga batuk, seperti flu, kemudian juga kehilangan indera perasa, penciuman. Nah, gejala-gejala awal dari COVID itu sudah satu aja checklistan, itu sudah tidak bisa. Meskipun itu baru screening awal. Kemudian semua tidak aman. Ketika datang ke tempat kita atau bertemu atau kita yang datang, maka kita harus melakukan re-screening, re-assessment. Diukur betul suhunya. Kemudian juga dipastikan bahwa menggunakan alat pelindung diri, baik buat si yang akan diterapi dengan yang menterapi. Kalau masker kain ini harus minimal 2 lapis, ditambah face shield. Kalau masker bedah harus 3 layer, karena penularannya, medianya, bekam itu sangat dekat prosesnya. Jadi ditambah lagi face shield. Masker bedah, masker medis bisa 1 lapis, dan ditambah face shield. Kalaupun harus, itu ada disediakan menggunakan masker N95. Tapi kan kalau di masyarakat kan begitu screeningnya udah negatif, nggak apa-apa, nggak harus N95, kecuali kami ya orang para medis yang bekerja di rumah sakit. Nah lalu kemudian setelah bebas dari item-item screening, tetap protapnya adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Jadi diatur, misalnya jam 10 sudah ada klien, sudah ada janji mau membekam. Ya yang hadir memang 1 orang saja, tidak berkerumun. Kemudian dijaga jarak. Jadi tidak boleh padat atau pada saat menunggu itu jaraknya sangat rapat, dekat dan terjadi proses interaksi. Nah, terus kemudian pada saat proses pembekaman, alat pelindung dirinya lengkap. Apalagi itu kontak sama darah. Oh, ini bukan tentang COVID-nya ya, tapi kontak sama darah itu bagian dari proses penularan gitu.
Jadi sarung tangannya, kemudian juga skotnya, kemudian juga face shield, semuanya lengkap. Dan yang dianjurkan pada saat bekam itu memang berzikir gitu, sholawat gitu, bukan ngobrol. Yang akhirnya terjadi proses transmisi gitu. Nah, lalu kita sampaikan pembekaman ini disertai dengan herbal, minum madu, kurma, kemudian jahe kita sediakan gitu. Air putih, infus water, itu dokter Zainul nanti akan membongkarnya lebih dalam karena beliau adalah pakarnya. Jadi ya disupport dengan memang gizi dan nutrisi juga herbal. Jadi daya tahan tubuh kita itu berlapis-lapis. Nah, alatnya bagaimana? Alatnya pun ya dilengkapi. Mulai dari harus ada pensterilan desinfeksi ruangan, disemprot ruangannya. Setiap satu pasien disemprot. Pakaiannya juga pasien untuk pelindung diri pasien diganti segera. Satu pasien langsung dicuci. Kemudian setelah disemprot ruangannya, alas atau bisa di tempat tidur, alasnya diganti. Kursinya juga dilap menggunakan klorin. Ada tetesan darah yang jatuh ke lantai, dibersihkan menggunakan klorin juga. Baru kemudian nanti dilap lagi pakai deterjen. Lalu kemudian baru kalau mau pakai pembersih lantai biasa. Jadi semua ruangannya pun ya kalau bisa mampu ada rezeki pakai HEPA filter. Jadi bisa disedot kuman-kuman yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, mulai dari screening, alat pelindung diri, disertai dengan herbal, kemudian juga ruangannya didesinfeksi, kemudian juga ada darah, baju, segala macam itu dilakukan protokol kesehatan. Dan diatur jamnya supaya tidak terjadi kontak atau ramainya pengunjung sehingga rapat. Kemudian, tadi Ana coba menjawab tadi ada ketinggalan. Kalau untuk acara pengobatan topikal menggunakan zaitun atau madu bagaimana? Ana menganjurkan berdasarkan hasil penelitian itu memang yang murni, karena hasil penelitian selama ini itu murni. Jadi BPOM halal MUI, kemudian juga uji klinisnya ada, minimal uji laboratorium pada produknya, quality control terhadap perusahaannya ada, tidak expired atau kadaluarsa, itu salah satu kriteria untuk pemilihan produk, baik zaitun maupun madu. Nah, kenapa? Karena memang pada saat bekam itu kan nanti akan ada pembuluh darah terbuka. Jadi ramuan-ramuan yang ada di dalam campuran kan kita nggak tahu. Misalnya dicampur sama kadar air kalau bisa kurang dari 20%. Kemudian tidak mengandung gula. Kemudian tidak dicampur sama yang lain. Karena perawatan luka dengan madu memang perawatan luka murni. Perawatan luka yang menggunakan madu di penelitian itu memang bukan menggunakan madu murni. Sama olive oil atau zaitun murni. Jadi kalau bekam itu perawatan lukanya menggunakan madu atau zaitun ya memang mengacu pada hasil telah ilmiah tuh yang murni, yang tidak campuran, seperti itu. Karena takutnya nanti mempengaruhi proses penyembuhan luka. Dan kan itu area yang harus steril memang, apalagi ada kodientrin atau kuman kalau sudah ada pembuluh darah terbuka. Kemudian terakhir ya. Kemudian terakhir ya. Mana tadi banyak ya pertanyaannya. Jadi nanti saya insya Allah akan melihat panitia akan membagikan slide, kemudian juga seluruh narasumber juga termasuk materi saya terkait titik bekam yang ada hubungannya dengan masalah gangguan reproduksi supaya bisa kita sharing-sharing lagi. Ya tadi teman-teman dari Aceh ya, nah kita dekat ya Medan sama Aceh, insya Allah nanti kita via zoom dulu karena kan harus virtual mencegah supaya social distancing ya, kita jangan melanggar. Mudah-mudahan ada rezeki kita untuk bisa bertemu langsung insya Allah dengan menggunakan protokol kesehatan. Ana juga ya insya Allah mencintai antum semua karena Allah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bisa bertemu langsung insya Allah, amin. Amin. Alamin. Tadi sudah diingatkan sama Rafi untuk segera menyetop karena kita sudah menunggu gurunda kita, sudah tidak sabar lagi, anak pun pengen belajar pada Dr. Zaidul. Nanti bisa chat-chat. Tadi udah Ana sampaikan nomor handphone Ana, follow Instagram juga. Insya Allah kita akan membuat kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat umat. Jika ada kata-kata, Dr. Beni, Ana izin Dr. Beni, mudah-mudahan pertanyaannya nanti bisa kami rangkum, terus bisa kami balas lewat Instagram atau lewat grup WA tadi. Mudah-mudahan itu menjadi janji yang bisa kami penuhi.
Baiklah, Ana mengucapkan jazakumullah khair kepada moderator, MC, dan kepada seluruh narasumber yang masih tetap ada, kemudian kepada pada para peserta yang masih tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, majelisnya dihadiri malaikat-malaikat Allah. Berkah, amin ya Rob. Ana kalau ada kata-kata yang salah, ada ketidaksempurnaan, Ana sang fakir yang terus belajar, mohon ampun kepada Allah. Dan Ana mohon maaf jika ada yang tidak berkenan kepada Antuna semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan katsira. Ya. Saya kembalikan saja karena sudah langsung ditutup oleh narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih untuk pemaparan ilmu serta tanya jawabnya Ibu Esti Budi Rahayu, Eskep Nurse MCAP SP-Mat. Ya, sama juga, panjang juga seperti kereta api. Silakan, saya serahkan kepada MC kegiatan kita. Mungkin ada kuis ya, silakan.